Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai sistem ekonomi di Indonesia. Nah, adapun sebab yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, sistem ekonomi dualisme, yang kedua, sistem ekonomi sosialis ala Indonesia, yang ketiga, sistem ekonomi Pancasila, dan yang keempat, yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Baik, perkenalkan, saya di sini Putu Diasepta Kristia Astagina dengan NIM akhir 052 absen 4 akan mempresentasikan materi pertama, yaitu mengenai sistem ekonomi dualisme. Nah, pada dasarnya, sistem ekonomi dualisme ini mengelompokkan negara-negara menjadi dua kelompok besar, yaitu negara yang kaya dan negara yang miskin. Nah, konsep dualisme ini membuat suatu jurang pemisah antara negara-negara miskin dengan negara-negara yang kaya, ataupun orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin pada tingkatan tertentu di suatu negara. Nah, ekonomi dualisme ini memiliki 4 elemen kunci, yaitu yang pertama yaitu terdapat dua kondisi di mana ada elemen superior dan elemen inferior yang hadir secara bersamaan atau disebut dengan koeksistensi. Lalu yang kedua, koeksistensi tersebut bukan suatu hal yang bersifat sementara, namun bersifat baku, permanen, ataupun kronis. Nah, koeksistensi ini juga bukan merupakan fenomena yang dapat mengikis seiring berjalannya waktu, di mana elemen superior memiliki kekuatan untuk mempertahankan superioritasnya, sedangkan elemen inferior tidak mudah untuk meningkatkan kedudukannya. Lalu yang ketiga, ada kadar superioritas dan inferioritas dari masing-masing elemen tersebut yang tidak menunjukkan tanda-tanda pengurangan, melainkan selalu meningkat. Lalu yang terakhir yaitu dengan hubungan keterkaitan antara elemen superior dan inferior ini akan membentuk dan berlangsung sedemikian rupa sehingga keadaan elemen-elemen superior ini sangat sedikit atau tidak sama sekali membawa manfaat untuk meningkatkan kedudukan dari elemen inferior. Baik, materi selanjutnya yaitu sistem ekonomi sosialis ala Indonesia. Nah, sistem ekonomi sosialis ala Indonesia ini muncul pada periode akhir kepemimpinan dari Presiden Soekarno, yaitu pada tahun 1960. Nah, pada periode ini, Indonesia anti neokolonialisme dan neoliberalisme. Di sini pula Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membentuk suatu masyarakat baru yang disebut dengan New Emerging Force. Nah, perekonomian pada saat ini sangat mirip dengan perekonomian negara-negara sosialis, di mana antara lain yang pertama, pemerintah Indonesia telah menyusun suatu pembangunan semesta berencana 8 tahun dari tahun 1960 sampai tahun 1968, di mana rencana tersebut bersifat menyeluruh di segala sektor, di segala wilayah, namun belum sempat dilaksanakan. Lalu yang kedua, perusahaan-perusahaan besar dimiliki oleh negara. Nah, hal ini akibat dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta dari Belanda sekitar tahun 1957. Adapun beberapa perusahaan yang dinasionalisasi seperti perusahaan penerbangan, perusahaan kereta api, bus damri, perusahaan perdagangan baik impor maupun ekspor, dan perusahaan perkebunan. Nah, di sini akibat dari nasionalisasi tersebut, semua perusahaan dimiliki oleh negara dan tidak ada peran swasta dalam periode ini. Lalu yang ketiga, dari sistem perbankan yang semula bank-bank milik Belanda ini yang telah dinasionalisasi diubah sistemnya menjadi seperti sistem pada Bank Rusia. Lalu yang keempat, pada sistem devisa, di mana pada saat ini sistem devisa yang dipakai merupakan sistem devisa yang umumnya dipakai oleh negara-negara sosialis, di mana sistem devisa ini disebut dengan exchange control. Nah, sistem devisa exchange control ini tidak memperkenankan mata uang asing atau devisa beredar di masyarakat. Nah, pada periode ini pula,
pemerintah yang menentukan kurs dari devisa, dan dari sebab itu sistem devisa ini disebut dengan harga tetap atau fixed exchange rate. Baik, selanjutnya, mengapa sistem ekonomi Indonesia pada saat itu disebut sebagai sistem ekonomi sosialis ala Indonesia? Nah, di sini ada dua alasan, yaitu yang pertama, pada saat itu masih banyak orang Indonesia yang tergolong di bawah garis kemiskinan. Padahal pada sistem ekonomi sosialis, untuk masyarakat yang tergolong miskin itu sudah sedikit atau proporsinya kecil atau bisa saja tidak ada sama sekali. Lalu yang kedua, di Indonesia untuk perekonomiannya didukung dengan falsafah hidup yang berketuhanan, sedangkan pada negara-negara sosialis lainnya tidak. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, selanjutnya saya Dinda Presya Dewi dengan absen 11, NIM akhir 066, akan membawakan materi mengenai sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Istilah sistem ekonomi Pancasila muncul pada periode penggal kedua dari masa pemerintahan Orde Baru setelah Pelita III pada tahun 1974 sampai 1979. Sekelompok pakar dari Universitas Gadjah Mada dan Institut Pertanian Bogor, salah satunya Profesor Mubiarto, mengatakan bahwa sistem ekonomi kita pada saat itu adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem perekonomian pada saat itu ditandai oleh hal-hal berikut. Yang pertama, perencanaan ekonomi. Indonesia pada saat itu masih berada dalam perencanaan pembangunan ekonomi 5 tahunan atau Pelita 1 sampai 5 dengan prioritas perkembangan sektor pertanian menuju swasembada pangan. Yang kedua, peranan perusahaan asing. Dengan diundangkannya UU PMA atau Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967, modal asing bersifat investasi langsung maupun portofolio merambah hampir seluruh sektor dan wilayah Indonesia. Penanaman modal yang sebelumnya hanya berbentuk joint venture pada bidang usaha tertentu, kini berkembang ke banyak sektor berbentuk badan usaha besar. Yang ketiga yaitu peranan perusahaan domestik. Dengan diundangkannya UU PMDN atau Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, perusahaan domestik besar mendapatkan kredit sehingga timbul konglomerasi usaha dari sektor pertanian dan pengolahan dan retail atau eceran dikuasai oleh perusahaan besar. Yang keempat yaitu peranan IGGI dan IMF serta hutang luar negeri. Sejak awal dari kekuasaan Orde Baru, pemerintah telah mendirikan IGGI atau Intergovernmental Group on Indonesia dengan fungsinya memberikan nasihat dalam APBN dan memberikan pinjaman kekurangan dana untuk APBN. Institusi yang memegang peranan penting dalam IGGI adalah Bank Dunia dan IMF atau International Monetary Fund. Indonesia mempunyai hutang besar kepada kedua lembaga tersebut. Yang kelima yaitu sistem devisa. Setelah Orde Baru naik, tindakan yang pertama dilakukan adalah liberalisasi perdagangan luar negeri termasuk sistem devisa yang sebelumnya dikuasai oleh negara menjadi berdasarkan atas permintaan dan penawaran. Dalam perekonomian yang menggunakan standar emas atau perak, sistem devisa didasarkan atas permintaan penawaran mata uang asing freely fluctuate exchange rate dengan sifat kurs devisa tetap sehingga bisa juga disebut dengan fixed exchange rate atau kurs tetap. Dengan tidak menghiraukan beberapa keberatan pendapat mengenai sistem ekonomi Pancasila, kelompok Profesor Mubiarto tetap berpandangan bahwa Indonesia nanti atau seharusnya menganut sistem ekonomi Pancasila. Meskipun saat itu mereka sadar bahwa keadaan perekonomian lebih menyerupai ekonomi kapitalis atau liberal. Adapun 5 ciri dari sistem ekonomi Pancasila yang harus diperhatikan menurut mereka, yakni yang pertama, adanya peran dominasi koperasi dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua, diterapkannya rangsangan-rangsangan yang bersifat ekonomis maupun moral untuk menggerakkan roda perekonomian, bersumber dari pandangan manusia tidak melulu economic man, tetapi juga social and religious man. Yang ketiga, adanya kecenderungan dan kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme atau pemerataan sosial, sebab cita-cita ekonomi Pancasila memiliki kesamaan dengan doktrin dasar semua agama besar maupun cita-cita sistem ekonomi sosialis sekuler.
Yang keempat, diberikannya prioritas utama pada terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh. Dan yang kelima yaitu pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi. Selanjutnya adalah sistem ekonomi kerakyatan. Demonstrasi mahasiswa atau rakyat menuntut turunnya Soeharto dari pemerintahan pada tahun 1997 dan meminta agar dilaksanakannya reformasi di bidang politik dan ekonomi. Di bidang politik, kebebasan demokrasi atau kebebasan bersuara dan berpolitik yang selama pemerintahan Soeharto dari tahun 1965 sampai 1997 sangat dikekang atau dipasung. Reformasi ekonomi dikatakan bahwa Presiden Soeharto terlalu memihak kepada perusahaan besar, terbukti dari krisis yang lalu pada tahun 1997 bahwa usaha kecil dan menengah atau usaha rakyat terbukti tahan banting. Yang mengalami kehancuran pada krisis 1997 adalah perusahaan besar. PHK dilakukan oleh perusahaan besar dan perusahaan multinasional. Kredit diarahkan untuk kepentingan usaha besar. Dominasi asing seperti Bank Dunia dan IMF dianggap terlalu berlebihan sehingga rakyat menginginkan agar perekonomian lebih bersifat berdiri di atas kaki sendiri. Beberapa kebijakan pemerintah selama dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain yang pertama yaitu peranan IGGI dikurangi sehingga badan tersebut hanya bersifat konsultasi dalam menyusun kebijakan ekonomi. Yang kedua, investasi asing dengan UU PMA dan investasi dalam negeri dengan UU PMDN berjalan seperti semula. Yang ketiga, tampak adanya swastanisasi perusahaan negara yang menjadi isu internasional, namun bukan disebabkan oleh sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Yang keempat, sistem devisa masih didasarkan atas sistem pasar atau permintaan dan penawaran, dengan cadangan devisa yang besar untuk menjaga stabilitas kurs mata uang. Yang kelima yaitu sistem ekonomi kerakyatan masih mempunyai ciri yang kental sebagai sistem ekonomi pasar. Jika ekonomi kerakyatan itu adalah ekonomi kecil, maka perusahaan kecil biasanya diumpamakan mempunyai tujuan untuk memaksimumkan produksi atau penerimaan total. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.